Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrean. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera di dalam Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita siapkan diri kita untuk bisa berada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Secara khusus saat kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari karunia-Nya, sebagaimana tersedia pada bagian 1 Samuel pada pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4, ke-5, dan ayatnya yang ke-12, berbunyi demikian. Lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang-orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikian Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan olehnya warga kota Kehila itukah aku dan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami Daud sesungguhnya menjadi pemandangan hidup dari manusia zaman dulu bahkan juga sampai ke zaman sekarang. Zaman sekarang juga masih ada, kita bisa melihat, bahkan mungkin kita juga mengalaminya secara langsung. Bahwa tidak semua perlakuan baik kita pada orang lain yang sedang mengalami kesusahan itu dibalas atau direspon dengan perbuatan baik lagi. Bahkan tidak jarang keluar kata terima kasih saja pun tidak. Dan dalam kemanusiaan kita pasti ada yang memiliki rasa kecewa. Sama seperti Daud yang sudah berusaha menolong penduduk kota Kehila dari orang-orang Filistin, sekalipun Daud dengan orang-orangnya tentu telah membahayakan diri, nyawa melawan tentara-tentara Filistin. Ternyata orang-orang yang mereka selamatkan adalah orang-orang pengkhianat. Dan mereka berencana justru akan menyerahkan Daud kepada Saul yang memang sedang mencari-cari Daud. Dari Daud pagi ini kita memperoleh hikmat yang akan menuntun kita semua menentukan pilihan sikap jika kita suatu saat berada di posisi seperti Daud. Yakni pertama, apapun respon dari orang-orang yang sudah kita tolong, kita bantu, kita selamatkan, sekalipun itu membuat kita kecewa, jengkel, atau marah, akan tetapi terimalah itu semua sebagai kenyataan hidup yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kuasai, apalagi kita paksakan harus sama seperti yang kita mau. Kedua, daripada sibuk mengurusi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, lebih baik Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya fokus kepada niat baik kita untuk Tuhan. Bahwa Tuhan tahu kita sudah mentaati perintah-Nya, yakni menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terpenting. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pagi ini menyadarkan kepada kami bahwa kehadiran kuasa-Mu Tuhan terus menyertai melindungi kami, bahkan saat kami berada dalam lelap tidur malam. Dan pagi ini Tuhan telah menganugerahkan hari yang baru, dan tentunya di dalamnya tersedia bentuk-bentuk penyertaan-Mu juga bagi kami. Olehnya tidak ada keraguan dalam diri kami untuk tidak mempercayakan langkah kaki, tugas kerja, usaha, bahkan saat kami menggumuli hal-hal lain yang Tuhan perkenankan untuk kami gumuli sepanjang hari ini. Tuhan, pagi ini kami berdoa, Tuhan kiranya berkenan menolong anak cucu kami yang sedang dalam masa-masa pertumbuhan.
baik dalam rahim ibu-ibu yang sedang mengandung, baik dalam asuhan orang tua dan keluarga di usia pertumbuhan perkembangan mereka, maupun juga saat anak cucu kami berproses dalam pendidikan mereka di tingkat masing-masing, pemuda-pemudi gerejamu dalam perkuliahan, pada saat mereka mencari pekerjaan, bahkan saat mereka telah dikaruniakan kesempatan untuk berkarya melalui pekerjaan masing-masing. Mari Tuhan Allah bukakan jalan sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Anak-anak kami boleh berproses pada tahapan-tahapan kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan. Umat-Mu yang sedang sakit, umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bahkan umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan batin termasuk duka cita. Mari Tuhan Allah, lawatan kuasa kasih-Mu sangat kami nantikan. Berkenanlah melawat mereka satu persatu. Berkenanlah memberikan pengharapan iman, membangkitkan stamina, kekuatan, bahkan kesembuhan, termasuk juga memberikan pengharapan iman, memberikan semangat hidup, bahkan membangkitkan semangat hidup untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Bagi saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan hari ulang tahun di hari ini, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi mereka. Dan besar harapan kami, mereka pun akan terus dimampukan untuk memiliki kemampuan terus bersyukur kepada Tuhan sebagai pemberi berkat, pemberi nafas kehidupan. Mereka ditopang oleh Tuhan untuk bisa mengenal siapa Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup taat akan Tuhan dengan hidup takut kepada Tuhan. Ya Allah, seluruh perjalanan hidup kami hari ini, baik perjalanan kami yang dekat maupun yang jauh, aktivitas kami dalam rumah maupun di luar rumah, pergumulan-pergumulan yang akan kami jumpai, kami serahkan kepadamu karena kami tahu penyertaan Tuhan akan membuat kami kuat, akan membuat kami mampu menata kehidupan dalam kondisi apapun. Engkau berdaulat sepenuhnya atas perjalanan hidup kami hari ini. Layakan kami membawa seluruh ungkapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam satu nama itu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.